sekaligus kemudian kami persilakan untuk menuju pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya 20 miliar nampaknya. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ditanyalah ketua LAM kita yang hadir ini malam ini, Datuk Al-Azhar, mungkin judul ini salah menurut adat istiadat Melayu. Al-Quran dijulang, ulama terbilang, Riau cemerlang. Dia mesti 4. Ada yang hilang di situ satu. Apa dia? Mahasiswa Kairo tunggang langgang. Malu kita menulisnya. Kalau sempat dipoto, di-share, dilihat oleh orang. Saya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Masuk dalam 1 dari 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa Al-Azhar ke Kairo tahun 1998. Beasiswa ditanggung Al-Azhar. Tiket pulang dari Kairo ke Pekanbaru akan ditanggung Al-Azhar. Tapi berangkat dari Jakarta Kairo, tiket tanggung sendiri $500. Ditakdirkan Allah berangkat tahun 1998, dolar melambung 20.000. Dari 2.500 jadi 20.000. Macam tahu pula dia saya berangkat tahun itu. Saya kirimlah surat permohonan bantuan ke Badan Amil Zakat Provinsi Riau waktu itu. Tak ingat tak siapa ketuanya. Saya dipersilakan datang. Silakan datang ke komplek Masjid An-Nur. Saya pun datang. Dikasihlah bantuan 200.000. Duit itu saya simpan jadi jimat. Dikirim ke Pemda, ke Pemko, ke Pemprov, seperak haram dapat duit. Malam ini baru saya buka. Maksudnya kalau mau membalas yang 20 tahun lalu itu, balaslah sekarang. Jadi Ustadz berangkat pakai apa? Saya tidaklah pula susah betul, dah. Sebatang 2 batang sawit ada. Berangkat juga saya sampai 5 September 1998 sampai ke airport Kairo. Turun dari pesawat pakai dasi, pakai jas, pakai blooper, pakai topi hitam, kacamata hitam. Turun dari pesawat, rupanya musim panas. Nawak sangka musim salju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka malam ini ketika sampai di Kairo, disambutlah saya ke rumah KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ada 3 kamar. 1 kamar diisi Ustadz Fauzi Hayat, adik dari Ustadz Fajriansah. Sebelah lagi kamar Ustadz Firman Surya Putra bersama satu lagi saya tinggal. Satu lagi Ustadz Jamal. 3 kamar. Iuranlah kami 1 orang 50 pon. 50 pon, 50 pon, 50 pon, 300. Dibantu oleh KSMR 100. 400 pon sewa kamar. Lalu kemudian tak lama sesudah itu naik harga, pindahlah kami dari Haithamin, kawasan Nasr City, dekat dari pusat kota, karena duit tak ada, pindah lagi ke tepian di kawasan yang tak layak untuk diceritakan. Kami pun kumpul duit lah 5 pon per orang. Waktu itu jumlah mahasiswa Riau 75 orang. Sekarang bulan Agustus yang lalu saya ke Kairo, sebulan saya tinggal di Kairo. Alhamdulillah mahasiswa Riau sekarang 300 orang. Ramai. Rumah tetap tak ada. Diundang saya oleh Negeri 9. Kerajaan Negeri 9 mengundang. Tahu mereka saya datang, konsulnya datang.
Ustaz Somad, ya, kami undang Ustaz ke rumah anak-anak Negeri 9, flat, tinggi, melambung ke atas, megah, mewah, tak usah ceritalah Malaysia. Terlalu jauh Negeri 9. Diundang saya ke rumah mahasiswa KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. 3 lantai ke atas, 1 flat, 1 flat, 1 flat, 6 flat di atas. Lalu kemudian di bawah itu basementnya cukup untuk menampung seluruh mahasiswa. Masya Allah. Sebetulnya malu mau diceritakan, apalagi streaming pula nih. Tapi apa mau dikata, itulah yang terjadi. Adapun mahasiswa Riau, bertumpuk-tumpuklah adik-adik ini sebanyak, tak bisa datang semua karena rumah tu kecil, kamar ada 2-3, ruang tamu. Melelehkan air mata kita, tapi air mata tak bisa menyelesaikan masalah. Jangan menangis mendengar cerita saya ini. Keluarkan aja duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari 1998 saya mendengar cerita, setiap anak Al-Azhar dari Riau yang pulang pasti bawa proposal. Pasti bawa proposal. Pasti buat proposal. Sudah 20 tahun, dari 98 sekarang 2018. Rupanya informasi dari Dr. Mustafa, saya sangka 20 tahun, beliau tadi menyebut 30 tahun. Rupanya dari zaman beliau sampai sekarang tak juga terwujud. Tapi begitu tegak Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andus Haji Wan Tamrin Hashim, langsung dia sebut 100 dari saya. 100 dari saya, 3 kali sebut. 100 dari saya. Saya tadi waktu Pak Wan Tamrin Hasin menyebut itu, ini kalau calon gubernur lah Pak kok. Ini kok nampaknya monang langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah masanya menunjukkan kekuasaan. Karena menolong agama Allah ini tak bisa dengan ceramah. Penguasa-penguasa yang duitnya banyak. Ini Ustaz Somad ini kan pandai ceramah aja nih, ngomong aja. Ustaz ngasih berapa? Nah, itulah. Saya tak bisa ngasih banyak. Saya ngasih $1.000 aja. Tulis. $1.000. Kenapa Ustaz pakai dolar? Takut saya melambung nanti rupiah ini jatuh. Jadi saya pakai dolar, nanti saya bayar insya Allah. Duit tak saya bawa, tapi nanti akan saya bayar insya Allah. Jadi kalau $1.000 kali 14 juta lah. Itulah cuma yang ada duit. Itu pun nampaknya tak bersalin hari raya. Nurahib biqudumi Al-Syekh Ibrahim Hafizahullah Al-Azhari, Syekhuna wa sahibuna wa alimuna. Asa yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Nafa'ana Allah bi ghaziri ulumikum wa bi husni adabikum wa lutfikum. Asa yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan wa maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu bahasa awak. Ucapan selamat kepada Syekh Ibrahim yang malam ini datang jauh-jauh dari Darussalam Saran Kabun bersama Buya Alaidin At-Tari, Syekh kami, guru kami, senior kami, atasan kami, alumni Al-Azhar. Jauh-jauh beliau datang kemari, dan insyaallah pertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat insyaallah. Amin. Qari tadi yang suaranya luar biasa itu namanya Ustadz Syauqi. Kalau mau mencari video dia di YouTube, ini saya ajari. Buka HP masing-masing. Buka YouTube, tulis di situ Syauqi India. Syauqi India, enter, nanti dapat. Beliau sedang mengaji di India. Jadi dia ini kelasnya bukan kelas provinsi. Kalau saya kan pengajian provinsi, kabupaten, dia enggak. India, Pakistan. Selama ini kalau disebut India kita tahu Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan. Ustadz Syauqi mengajinya di India, suaranya luar biasa. Saya rekam tadi HP, biarlah habis penuh isi, tapi itu saya ulang-ulang. Saya mau tunjukkan ke keponakan saya nanti. Hai keponakanku, hai anakku, kalian mesti jadi qari. Tengok nih Ustadz Syauqi Taman Al-Azhar. Begitulah mulianya dia. Kenapa Ustadz tunjukkan? Saya tak qari.
Cita-cita emak saya yang tak sampai sekarang adalah dia ingin saya jadi qori. Pulang saya membawa 2 ijazah, LC, MA. Mak, aku sudah pulang, LC Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Kau tak qori, kata dia. Aku ingin anakku qori. Saya coba sekali-sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak macam itu, kata dia. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dijulang. Apa kata Pak Wan Tamrin Hashim? Kalau di kampung kami, orang hendak bersunat, nikah itu dijulang Pak Ustaz, dimuliakan di atas. Bagaimana mau menjulang Quran? Bukan dia berkaki. Ini kata-kata kiasan. Kalau Quran ini kita angkat, dimuliakan. Bulan ini tidak mulia sama dengan bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi kenapa dia disebutkan dalam Quran? Dia disebutkan karena Quran turun di bulan ini. Itulah ayat yang dibaca tadi. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Bulan ini ikut menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Malam itu malam yang biasa-biasa saja, tak ada kelebihannya, sama dengan malam yang lain. Tapi kenapa malam itu menjadi malam yang luar biasa? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Maka Allah katakan sifatnya 2. Pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dia malam yang penuh berkah. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia pada malam qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena diturunkan Al-Quran. Malam yang biasa menjadi malam yang luar biasa karena turunnya Al-Quran. Maka kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, masukkanlah Al-Quran ke dalam kepala kita. Maka Ustadz Syauqi menjadi manusia yang luar biasa, diundang sampai ke India, semua mulut ternganga, mata terbuka lebar melihat. Kenapa? Karena dari mulutnya keluar Al-Quran. Oleh sebab itu malam nuzul Quran makin memberikan semangat pada kita untuk memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang mengajak dia untuk baca Quran, hafal Quran, paham Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita di Riau menjadi para penghafal Quran, insyaAllah. Alhamdulillah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama malam ini hadir. Beliau dengan programnya ada MAN 2, ada MAN 1. Di sana anak-anak sekolah agama. Di dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga di dalam kepala mereka ada Quran, hadis, ada di dalamnya tafsir, ada di dalamnya fikih, ada di dalamnya sirah, ada di dalamnya bahasa Arab. Sehingga dalam kepala mereka dua-duanya ada, seimbang, cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual. Kalau cuma intelektualnya saja yang cerdas, spiritualnya tidak, maka dia akan sombong, angkuh. Ini karena otak saya, ini karena manajemen saya, ini karena saya hebat. Tapi kalau hanya sekedar spiritual saja, sedangkan emosionalnya tak terjaga, maka dia akan jatuh juga karena tidak ada akhlak budi pekerti. Spiritual, intelektual, emosional, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Al-Quran dijulang, Al-Quran dimuliakan, Al-Quran ditinggikan. Maka insyaallah Allah berjanji, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kaki kamu pada saat kaki goncang, pada saat goyah, pada saat jatuh, akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dijulang, jangan sampai diremehkan, jangan sampai dikerdilkan, jangan sampai dijatuhkan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak memasukkan anak kepada pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah. Gontor punya cabang, cabang laki-laki Gontor 14 di Siak, Sungai Mandau. Gontor perempuan di Limbo Panjang, Gontor 7 cabangnya. Cabang Darul Rahman Jakarta, Darul Najah sudah lama, Darul Hikmah, berbagai macam pondok pesantren. Islamic Boarding School Al-Ihsan dekat
Kubang. Sekarang ada lagi sekolah baru SMP sains Quran. Sains, dalam kepalanya ada sains. Dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, dia bisa jadi hukum, lawyer, advokat, dia bisa jadi pakar apapun. Tapi dalam kepalanya juga ada Al-Quran. Daftarkan anak anda 3 tahun, hafal 3 juz, 100 hadis, mengerti fikih, bisa memandikan jenazah, paham apa itu akhlak. Inilah yang akan menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari aliran sesat. Kalau tidak, tak tahu entah bagaimana ke depan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita insyaallah. Al-Quran mesti dijulang. Menjulang Quran bukan dijunjung saja tiap pagi, petang, siang, malam. Disampul dengan kain sutra, dimasukkan dalam kotak kayu jati, dijadikan sebagai mahar nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Dibeli Quran yang mahal dengan tinta emas, lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang datang hari raya berdecak kagum. Semua tamu melihat menganga sambil memanggil kucing. Mantap ya. Ini apa nih? Quran. Dari mana? Kayunya dari Jepara, diukir. Pakai apa itu? Pakai tinta emas. Berapa harganya? Amazing. Pernah dibaca? Kan begitu memuliakan Al-Quran. Malu bawa Quran karena terlalu besar. Disediakan Quran yang kecil, pecahan-pecahan 1 juz, 2 juz. Malu bawa Quran kecil, tinggal masukkan Quran ke dalam HP, download di Play Store, Quran digital. Masuk saya ke masjid, saya lihat bapak-bapak tua di sop pertama main HP. Dalam hati saya, ini orang tak tahu diri, sudah tua main HP pula dalam masjid. Tapi ternyata Ustaz Somad suudzon, begitu didekati rupanya dia sedang membaca Quran. Astagfirullah. Awak ada suudzon, dia rupanya sedang baca Quran. Dia pun buka Quran waktu kita dekat. Tadi waktu agak jauh, update status juga. Quran dijulang, Quran dijulang. Lalu setelah Quran dijulang, ulama terbilang. Sekarang sebutlah S1, S2, S3 Madinah. Pernah saya jumpa mahasiswa di Hotel Hilton depan Masjidil Haram, depan Babul Malik. Saya tanya dia, dari mana dek? Dari provinsi anu pak. S1 apa S2? S1. Di mana? Di Madinah. Rencana nyambung S2, belum pasti lagi. Kenapa? Syaratnya berat. Apa syaratnya? Harus jadi orang Riau. Hah? Kenapa begitu? Rupanya banyak anak Riau, ulama terbilang. Anak Riau bisa S3 di Madinah Al-Munawwarah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 Madinah. Dr. Dasman Yahya Ma'ali, S1, S2, S3 Madinah. Ulama-ulama kita dari mana? Dari Riau. Luar biasa prestasi mereka. Dari mana? Dari IIU, International Islamic University. Itu orang luar biasa dari Palestina. Otaknya brilian, cerdas. Namanya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Menjadi dosen di Temple University, Connecticut, Amerika. Dia berpikir umat Islam akan bangkit bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan meledakkan membunuh para turis, tapi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Maka dia pun punya program, dan programnya itu adalah mencampurkan, mengkombinasikan antara sains dengan Islam. Akhirnya program dia tawarkan, tapi rupanya tidak diterima di tempat kita. Akhirnya diambil oleh Anwar Ibrahim dengan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Maka berdirilah IIU di Gombak, Kuala Lumpur, International Islamic University. Malaysia menjadi tuan rumah. Tapi guru-guru besarnya dari Al-Azhar, dari Mesir, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Maroko, dari Makkah, dari Ummul Qura, dari Madinah, berkumpul semua di sana. Dan salah satu alumninya inilah yang sekarang sedang menulis Tafsir Al-Ma'rifah. Buya kita, ustadz kita, guru kita, Dr. Mustafa Umar. Ulama terbilang, ulama-ulama kita.
ulama-ulama kebanggaan kita, Dr. Saidul Amin, ketika diadakan musabaqah tilawatil Quran internasional, dikumpulkan semua qori di dunia ini, diadakan musabaqah di Kuala Lumpur, semua qori di dunia yang hebat-hebat baca Quran dikumpulkan. Juara satunya siapa namanya? Ustadz Indra Gunawan dari Ujung Batu, Rokan Hulu. Bayangkan itu, orang Riau. Orang Riau ini luar biasa. Diadakan lagi lomba internasional, dikumpulkan seluruh orang di dunia ini, diadakan di Malaka, tapi juara khusus sarjana-sarjana saja, doktor-doktor saja. Juara satu lagi, siapa dia? Dr. Khairun Nas Jamal dari Pekanbaru Riau. Setiap hari Ahad membuka pengajian di Masjid Ar-Rahman. Loh, kok kami nggak tahu Pak Ustaz? Carilah. Ya udah berapa tahun disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Setiap hari Ahad pagi di Masjid Ar-Rahman, anak-anak belajar bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, idgham, qalqalah, ikhfa, gunnah, bila gunnah. Belajar tentang bacaan Quran, membaca, mendengarkan, tajwidnya, tahsinnya. Datang lagi alumni Al-Azhar, Ustadz Hardi, menulis buku bagaimana membaca Quran dengan baik. Itu ada tafsirnya, Tafsir Al-Ma'rifah 30 juz dengan video ada, dengan tulisan ada, tinggal datang saja. Sebulan berapa kali, sepekan 4 kali, tinggal datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sikit tak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya kalau sudah pisah sambut pegawai pejabat dari Riau ke tempat lain, meneteskan air mata mereka. Sedih kami meninggalkan Riau Pak Ustadz. Kenapa? Lempuk durian. Bukan karena songketnya, tapi kenapa? Karena pengajian yang luar biasa. Di mana-mana tablik akbar umum saja, tapi selama kami di Riau pengajiannya ulama terbilang semua Pak Ustadz. Ada kajiannya khusus masalah hati saja, Dr. Saidul Amin, penyakit hati. Ada kajiannya masalah fikih saja, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ada kajiannya masalah tasawuf saja, Dr. Iskandar Arnel. Ada kajiannya masalah tajwid saja, Ustadz Hardi. Ada kajiannya masalah sirah saja. Ada kajiannya ekonomi Islam saja, Ustadz Hasbullah. Ada kajiannya masalah tafsir saja, fokus. Ini semua ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang membanggakan kita, ulama terbilang. Riau berprestasi dalam masalah minyak, ya, semua orang tahu. Minyak kita luar biasa, di atas minyak, di bawah minyak, kepanasan semua. Sampai banyak juga yang bercelana pendek gara-gara minyak banyak. Tahun 1998 saya sampai di Kairo. 1999 datanglah utusan dari Riau, mampir ke KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Saya diajak kawan-kawan semua, hadir anak-anak Riau, datang, kita akan dialog dengan tokoh Riau. Kami pun berdialog. Saya angkat tangan, Pak, ya, katanya kita dapat otonomi khusus daerah setelah ini reformasi, berarti kita sudah dapat minyak banyak, Pak. Maksud saya waktu itu nanya, kalau sudah minyak banyak, duit banyak, berarti kita sudah bisa beli rumah. Tahun 99 saya sudah tanyakan itu, 19 tahun yang lalu. Senyum dia, apa kata dia? Tahu kamu arti otonomi? Tidak, Pak. Oto di orang mi dia, Pak. 19 tahun yang lalu. Bangga kita negeri banyak minyak. Ya, kemana dia sekarang? Anak sakai, tak bercelana, berjalan di atas pipa. Di dalam itu minyak hitam, berkualitas tinggi. Anak sakai berjalan tak bercelana di atas pipa yang mengalirkan duit petrodolar yang mengalir setiap detik, setiap menit, setiap jam, tak pernah putus. Kalau meletup pipa itu, anak sakai itu yang mati duluan. Foto itu disebar kemana-mana. Apa mau dikata? Terlalu banyak caci maki, sumpah serapah. Terlalu banyak kalau mau diungkitkan. Tapi yang paling intinya adalah bagaimana duit kita keluar malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ulama-ulama terbilang kita, berprestasi mereka, mengangkat marwah, mengangkat derajat, dihormati dan dimuliakan. Lalu kemudian Riau akan cemerlang di masa akan datang. Terlepas dari rapor merah, terlepas dari rasa malu, terlepas dari ejekan-ejekan pers, kita yakin dan percaya di masa akan datang kita akan cemerlang. Ini doa malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Insya Allah kalau tulus ikhlas kita,
kita akan diberikan pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Quran dan ulama, insyaallah. Berdoa tiap-tiap malam. Nanti jangan lupa hadiri. Tadi saya tanya Dr. Mustafa Umar, apakah akan tetap ada iktikaf nanti malam? Tetap ada iktikaf mulai malam 21. Berdoa. Di antara doa yang dipanjatkan, Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, wali kota yang adil, presiden yang adil, DPR, DPD yang adil, supaya apa yang terjadi di masa lalu tak terjadi di masa akan datang. Tertolonglah hendaknya mahasiswa-mahasiswa, terbantulah pejuang-pejuang agama Allah, insyaallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalau kita tidak menyumbang, tidak menolong, ulama ini akan mati? Tidak mati. 30 tahun yang lalu orang menyangka akan mati, buktinya tetap lahir, mereka besar. Dr. Mustafa Umar masyhur, 2 pekan di sini, 2 pekan di Kuala Lumpur, sampai akhirnya beliau putuskan fokus di sini. Pulang saya tahun 1998 berangkat, 2008 pulang. 2008 saya pulang, malam pertama Ramadan, duduk saya tepat di sebelah sana, duduk. Situ tempat saya. Beliau sedang memberikan tausiah. Saya datang untuk mendengar bagaimana cara ceramah, karena saya tak pernah ceramah. Di Mesir tak pernah ceramah, di Maroko tak pernah ceramah. Mana bisa ceramah? Orang Arab. Dia Arab, awak Arab cemas. Kita tengok bagaimana Dr. Mustafa Umar ceramah malam Ramadan. Oh, begitu ternyata ceramah. Tak perlu bersuara menggelegar. 2000 orang lebih di dalam masjid bisa hanyut seperti ngobrol dengan beliau. Oh. Begitu saya dapat jadwal, beliau pergi ke Kuala Lumpur, saya buat macam cara beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, tertidur semuanya. Rupanya tak bisa kita tiru gaya orang. Kita harus punya style sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu banyak orang memprediksikan ini akan mati, dakwah akan mati. Tidak mati. Maka apa yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan menolong diri kita, tapi menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Bayangkan, andai 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kalau boleh berandai-andai, 20 tahun yang lalu, ada orang dengan tanda tangannya, padahal itu kan 2 kali hibah selesai itu. Hibah pertama 10M, hibah kedua 10M, selesai, tegak berdiri. Mau mati-matilah sudah itu. Mengalir pahala. 300 anak Riau kuliah, 4 tahun LC, 7 tahun MA, 10 tahun doktor, pulang mereka punya murid, mengalir pahalanya. Itulah amal jariah. Amal jariah bukan cuma baca Yasin. Baca Yasin tiap malam, baca Yasin tiap malam, baca Yasin tiap malam. Datang malaikat maut, mati, berhenti. Tak ada orang mati baca Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Bupati kami itu orangnya taat. Apa taatnya? Baca Yasin rajin, sholat duha rajin, puasa sunat Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak SMP. Baca Yasin, puasa sunat, sholat duha, itu bukan amal bupati. Amal bupati, amal gubernur, amal pejabat adalah menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Pakailah itu. Ustadz selama berceramah dari 2008 sampai 2018, pas 10 tahun. 10 tahun saya ceramah. Ini ceramah ini tak tahan lama. Paling-paling saya prediksi 2018, 2028. Habis itu sudah tak kuat lagi. Asal digas, lama lagi tahan. Siapa penggantinya? Cemas Ustadz. Insya Allah tak akan cemas. Adik-adik saya yang 300 orang itu akan pulang, lebih menggelegar lagi suaranya. Dia pecahkan mikrofon-mikrofon. Tidak akan mati. Ulama tidak akan mati, silih berganti datang. Yang ditanya adalah apa peran kita? Apa peran kita? Selesai saya pengajian, waktu di parkir datang bapak-bapak. Ustadz Somad, ya boleh masuk ke kendaraan Ustadz sebentar. Saya curiga, ini minta jadwal pas ini. 5 menit aja, jangan lama-lama. Iya, ada apa? Saya Pak Ustadz melihat di rumah sakit ada pejabat sakratul maut. Jadi sunyi dalam keramaian Pak Ustadz. Apa maksudnya? Ramai orang datang, banyak melihat.
tapi saat itu dalam kesunyian sepi meregang nyawa. Saya tanya, selama dia menjabat, ada dia bangun masjid besar, Islamic Center, ada dia bangun? Tak ada Pak Ustaz. Seandainya ada, sekolah anak-anak di sana, membaca Iqra anak di sana, mengaji anak di sana, mengalir sampai ke makamnya. Kemudian saya tanya, ada dia bangun pesantren? Kalau dia bangun pesantren, anak-anak akan belajar nahwu, belajar sharaf, belajar fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Ada? Tidak ada Pak Ustaz. Lalu selama dia menjabat, apa yang dia buat? Sebanyak-banyak pintu gerbang Pak Ustaz. Apa guna pintu gerbang itu sekarang? Tak ada, orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siaplah menerima. Mengalir royaltinya tiap malam minggu. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan tradisi yang buruk, yang tak baik, falahu wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang lain yang melakukannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi ketika saya ke Jambi kemarin, di salah satu pesantren, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mantan gubernur kita yang lama. Oh Pak, Ustaz dari Kairo? Iya Pak. Pernah ke rumah Jambi? Maksudnya apartemen yang punya Jambi di Kairo. Pernah Pak? Itu di zaman saya. Maksud dia, saya lah yang nanda tangannya itu. Itu di zaman saya tuh Pak. Masya Allah, luar biasa. Yang lalu tak dapat diulang, apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan terulang yang lalu. Menetes air mata darah, tidak akan terulang. Ngomong-ngomong, Ustadz selama pulang jadi Ustadz 2008 ke 2018 ini pernah tak bawa proposal ke bupati, gubernur, wali kota? Tak pernah. Sampai sekarang saya belum pernah bawa proposal sekalipun. Tunjukkan mana gubernur, bupati, wali kota yang pernah saya hadap bawa proposal untuk rumah ini. Tak pernah. Kenapa? Saya khawatir kalau saya bawa proposal, nanti setiap dia melihat saya, dia akan berkata, Ustadz, ulama dulu kalau datang kita ingat Allah. Ustadz sekarang asal kami nampak muka Ustadz, ingat kami proposal. Itu yang membuat saya tak mau buat proposal. Saya datangi tokoh Melayu Riau. Apa dia ke saya tanya, kenapa Datuk tak mau datang dekat? Kenapa Datuk tak mau datang mendekat? Apa kata dia? Kalau mulut berisi air susah bercakap. Kalau tak percaya, isilah mulut tu, isi air penuh-penuh air. Habis tu payah bercakap. Nah, ini kenapa keras bercakap ni? Karena mulut belum berisi air. Nanti kalau bapak ibu tengok agak macam berkumur-kumur, itu sudah berisi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proposal tertinggi ke gubernur, proposal terendah ke camat, ke lurah, tak juga dilakukan. Proposal paling rendah malam ini, inilah kepada jamaah-jamaah. Malam ini saja saya sampaikan ini. Besok-besok malam tidak akan ada lagi saya menyampaikan ini. Cukuplah sekali ini. Itu akan ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, kenapa mereka tidak menyumbang? Mengapa mereka tidak menyisihkan harta mereka? Karena kau tidak pernah menyampaikan Abdul Somad. Kau tidak pernah sampaikan ke mereka. Mereka tak tahu hal ehwal keadaan adik-adikmu anak Riau di Kairo sana. Mereka tak tahu kesulitan kesusahan mereka. Tapi hari ini andai saya mati malam ini, rasanya lepas sudah plong. Saya andai diminta Allah Ta'ala untuk mati, matilah. Apa lagi guna? Sekolah sudah, nikah sudah, punya anak sudah. Udah semua udah. Tinggal lagi menengok adik-adik bisa punya rumah. Andai mati malam ini, sudah saya sampaikan. Udah. Paling yang kecewa yang belum dapat jadwal pengajian. Apa lagi mau dicari? Titel. Oh, sepanjang-panjang. Saya kalau saya buat kartu nama hampir macam amplop. Datuk Sri Ulama Sekian Negara Haji Abdul Somad LCMA. Oh, panjang sekali itu. Viral, tak banyak memang. Ada kemarin waktu saya ceramah, apa kata dia? Yang kami hormati Ustadz Somad, Ustadz 1000 viewer, kata dia. Waktu tegak, ini saya luruskan, saya bilang, ente tadi bilang berapa? 1000 viewer. Ente perlu lihat Instagram saya sekarang 2,8 juta, saya bilang. Yang pernah hilang 12 jam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sajalah
Ini tidak terbatas hanya pada jamaah yang hadir malam ini. Kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di Papua, yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di Inggris, yang menyaksikan acara ini. Kalian ingin membantu kawan-kawan adik-adik kalian, walaupun bukan sama-sama orang Riau. Sebetulnya aku malu meminta kepada kalian, padahal kalian bukan orang Riau. Tapi mungkin kalian tidak melihat asal daerah, tapi kalian melihat karena sama-sama la ilaha illallah. Kalian kirim. Itu nomor rekening. Itu nomor rekening. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kau makan busuk. Tadi makan nasi kotak busuk. Balik dari sini kolak busuk. Nanti malam sahur busuk. Kalau gitu Ustaz tak usah makan. Sedang makan aja kurus, apa lagi tak makan? Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Tadi Pak Dr. Andus Haji Aman MSI rupanya diperhatikannya sarung saya. Ini lain mereknya macam yang di TV One itu Pak Ustaz. Yang kau pakai lapuk. Peci kesayangan nih lapuk. Inilah peci kesayangan saya dikasih jamaah. Kenapa? Atasnya berlubang. Jadi kita tak kepanasan. Yang kau pakai lapuk, jam tinggal, cincin tinggal. Begitu kita mati datang orang copot malam-malam. Kalau ibu tak percaya, teslah. Coba tes menahan napas, datangi guru senam, guru yoga, sama guru menyelam. Bagaimana cara teknis menahan napas? Pura-pura tahan. Asal datang dokter meriksa, kau dah lewat. Pakai cincin-cincin. Nanti pas malam jam-jam 2 tu perhatikan. Pasti datang bapak tu buka. Pas dia yang buka, pegang. Belum lagi bangun. Hilang semua. Hilang. Saya ketika ada acara penggalangan dana untuk Palestina, Khalid Mes'al, Jenderal Kepala Panglima Angkatan Darat dari Palestina menelpon langsung ke Mesir. Penggalangan dana. Ana Khalid Mes'al, saya Khalid Mes'al dari Palestina. Tolong kirim segera. Kami musim dingin, kedinginan di Palestina. Tolong kirim makanan. Tolong. Tiba-tiba datang panitia membawa karung beras. Mereka bawa karung beras ke ibu-ibu perempuan. Disitulah baru nampak saya bagaimana orang Mesir menyumbang. Ditariknya tangannya. Gelang-gelang, cincin-cincin masuk semua ke karung-karung. Di Riau, coba tes. Saya yakin lebih hebat lagi dia. Katanya, cari mana nang ketek. Masuk bawa ke toko Meh Ramayana. Tengok, ayah imitasi lah. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz ini jangan lejek orang awak Pak Ustaz. Menapuk air di dulang terpocik muka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tinggal tu semua. Ustaz, ya, kakak kami itu dulu asal dapat duit beli gelang, dapat duit beli subang, dapat duit beli anting, dapat duit emas semua, sampai-sampai giginya pun emas. Asal jumpa, mana dia sekarang? Mati. Mana pergi emasnya itu? Secuci tangan Pak Ustaz. Mana pergi emas? Habis diambil lagi. Untuk apa? Begini lagi. Oleh sebab itu yang dipakai menghadap Allah SWT, inilah dia. Bayangkan anak-anak, adik-adik, cucu cicit kita dari Riau akan pergi ke Kairo belajar lagi ke Al-Azhar. Dari tahun 1998 75 orang, sekarang meningkat menjadi 200-300%, menjadi 300 orang. Bayangkan itu. Bayangkan 20 tahun akan datang menjadi 1000 orang. Mereka yang akan tinggal di apartemen, di flat ini, mereka yang akan belajar, mereka yang akan mengajarkan Quran, mereka yang akan balik. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, mati manusia inqata'a, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang bisa menolong. Ini kalau dilihat di bawah, di luar, itu mobil parkir sejauh mata memandang.
Ustadz, panitia sudah membuat selebaran, tolong jangan bawa mobil pribadi, gunakan angkutan umum untuk menghindari kemacetan. Mobil sepanjang-panjang jauh mata memandang, tapi semua mobil mewah itu akan tinggal. Paling jauh perjalanan mobil parkir, pelataran parkir tempat makam. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat hanya 3 saja: mal, harta, mobil, selimut, duit, mengiring sampai ke liang lahat. Yang kedua, ahluhu, anak, cucu, menantu, sahabat, andai tolan, kawan sekantor, tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa dia? Wa amaluhu, amal sedekah. Itulah yang akan tetap mengalir. Lain daripada itu putus. Ustaz Mustafa Umar sudah berceramah berapa tahun di Riau, di Kuala Lumpur, di Malaysia. Dr. Mawardi Muhammad Saleh sudah berceramah berapa lama. Mengalir tetap pahalanya kepada mereka yang tak pernah disebut namanya. Saya memberikan tausiah kemana, tapi ada orang yang tidak pernah berceramah, tidak pernah memberikan kultum, tidak pernah memberikan tausiah, tapi mengalir royalti amal kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang sudah mewakafkan hartanya untuk Al-Azhar Mesir. Itulah mengapa Al-Azhar itu luar biasa. Ini Syekh Ibrahim yang hadir malam ini utusan Al-Azhar. Al-Azhar itu bukan cuma biaya kuliah saja. Selesai saya kuliah 4 tahun di Al-Azhar, datang saya membawa ijazah LC untuk minta tiket pulang. Tiket pulang. Saya takut tiket pulang ini cuma sampai Cengkareng. Dari Cengkareng ke Simpang 3 mau naik apa? Jadi tanya dulu, ini tiket sampai mana? Dia tanya, ada airport di belakang rumah ente. Bulan Ramadan saya pulang tahun 2002. Pulang dari Kairo ke Bangkok, Thailand. Dari Thailand ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Ditanggung semua oleh Al-Azhar. 4 tahun berutang budi pada Azhar. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Hutang budi dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya pribadi berutang budi pada Al-Azhar. Tak tahu saya siapa nama mereka yang berwakaf, berinfak, bersedekah untuk Al-Azhar. Kawan saya suka makan cabai masuk, makan cabai masuk. Suka makan cabai, mengunyahnya malas. Biji cabai masuk ke dalam usus, buntu tak bisa keluar. Masuk minum air, malas. Akhirnya biji cabai menumpuk, hampir meletup, busuk. Apa solusinya? Potong. Begitu dipotong, bayar. Berapa ongkosnya? 2.000 pon kali 3.000 rupiah, 2 kali 3, 6 juta. Duit tak ada, krisis moneter, tak mungkin minta sama orang tua. Keluarkan kartu Al-Azhar. Nih kartu Al-Azhar, langsung gratis. Begitu hebatnya Al-Azhar. Pulang saya mau ikut tes CPNS. Syarat tes CPNS punya surat kesehatan. Ragu dia saya sehat. Saya uruslah di Puskesmas Jalan Harapan Raya. Masih ingat saya. Mudah-mudahan ibu yang memeriksa itu masih ada lagi. Periksanya lah. Mau kemana dek? Waktu itu dipanggilnya adik, belum ustad lagi. Kemana dek? Mau urus surat sehat bu. Ya tunggu sebentar ya. Tak lama datanglah bidan membawa balon ketek hitam. Meriksa apa nih? Detak jantung. Detak jantung awak pun tak normal menengok dia. Belum nikah lagi, baru balik kan. Periksa dah, habis itu ditanda tangan, dicap puskesmas. Nah balik, saya menarik, dia pun menarik. Tadi awak sangka dia mau mainkan, rupanya bayar dulu. Keluar 20.000, baru balik. Di negeri Mesir sakit gratis, di dompet awak sehat bayar dulu, sekarang dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kesehatan gratis? Sedekah Al-Azhar. Dari mana asrama gratis? Al-Azhar. Dari mana tiket pulang gratis? Al-Azhar. Gratis. Habis itu saya mendapat lagi gratis lagi dari Maroko, AMCI namanya. 4 tahun di Al-Azhar, 2 tahun di Maroko, gratis lagi. Nah, sampai sekarang banyak jamaah nanya, Ustaz kenapa tak doktor? Ustaz kenapa tak doktor? Saya jawab, saya belum dapat yang gratis.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu setiap detik, setiap kata yang keluar dari mulut ini mengalir pahalanya untuk mereka. Siapa mereka? Itulah dia. Maka kalau ada Bapak Ibu punya harta benda, dikirimkan, mengalir. Andai malam ini tak terkumpul, saya husnuzon, mungkin orang Riau tidak mau memberi cash karena mereka sudah tidak main lagi pakai uang cash. Kami tak main lagi Pak Ustaz, pakai rekening aja. Tak lama masuk ke panitia, rekening sekian, nomor berapa? 20.000 $20.000 kan tanggung-tanggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari gini masih ada lagi orang bersedekah 5.000 perak, bayangkan. Sedangkan parkir di mall 5.000 sejam tuh, tak pakai tutup, tak pakai AC. Ini mau masuk surga 5.000. Surga mana? WC pasar bawah 5.000, buang air besar 3.000, air kecil 2.000. Jadi kalau ada orang nyumbang 5.000, memang masuk surga, tapi dekat-dekat WC lah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan walaupun perbuatan ini kecil. Jangan sepelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi tetap akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu anak-anak kita ajarkan. Apakah setelah malam ini tutup ini? Tidak. Ini tetap berlanjut. Lusa bisa dikirimkan. Belum terbuka pintu hati, kita doakan. Kita doakan pintu hati mereka. Ya Allah, kirimkanlah angin ketenangan ke hati mereka supaya terbuka hati mereka untuk bersedekah menolong anak-anak Riau yang sedang kuliah di Al-Azhar ini. Ya Allah, kirimkan pintu hati mereka itu angin ketenangan. Tapi kalau tak juga mereka mengeluarkan duit, kirimkan angin puting beliung. Tidak, tetap tak boleh mendoakan yang tak baik. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada kaum kami. Mereka berbuat salah fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang mau disuntik bius, dan dia tahu kalau sudah disuntik bius, dia tidak tahu hidupnya kapan. Karena dokter hanya tahu membius, tapi orang sadarnya kapan tak tahu. Yang ngaku itu dokter sendiri sama saya. Ustaz Somad, saya sudah pakai baju biru, mau disuntik. Ketika mau operasi saya ingat bahwa kalau saya disuntik saya tidak tahu sadarnya kapan. Itu yang ngomong dokter sendiri ke saya, langsung ke telinga saya. Rupanya mereka tahu disuntik, tapi sadarnya kapan mereka tak tahu. Kita, kenapa kita mau? Kita tak tahu. Itulah untungnya kita yang tak tahu ini. Mereka tahu, maka mereka tak mau. Jadi bapak tidak dioperasi? Tidak. Kenapa? Karena saya tak tahu sadarnya kapan. Tapi ini orang sebelum disuntik dia minta, sebelum saya suntik Pak Dokter, tolong biarkan saya baca ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia baca itu ayat terus sampai akhirnya dia hilang kesadaran, telinganya tak mendengar, matanya tak melihat, tapi mulutnya tetap membacakan ayat itu sampai akhirnya dia sadar kembali. Cerita itu dikisahkan oleh Syekh Hasan dari Mesir. Bagaimana mukjizat Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran bius, kematian, kesakitan, tidak dapat merusak memorinya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang khawatir, kira-kira nanti kalau saya mati Pak Ustaz apakah saya sadar? Kira-kira nanti kalau saya mati apakah saya eleng? Kalau saya mati apakah saya ingat? Insya Allah, kalau kau baca Quran, kau hafal Quran, kau istiqomah dengan Quran, walaupun kau mati sendirian di dalam kamar, terkunci, anak tak ada, keluarga tak ada, istri tak ada, sebatang kara, Allah akan tetap mematikan engkau dalam husnul khatimah. Dunia menyelamatkan. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Tadi seingat saya banyak kotak yang mau disebar, mana dia? Hah? Hilang kotak itu. Kotak sebar. Berapa kotak tadi yang mau disebar? Ustaz arahkan Ustaz. Di depan ada sorban nanti bersih kotak baru jadi. Mana sorban?
Cari sorban yang paling besar. Kalau bisa sebesar alas tempat tidur. 4 orang memegang 4 sudut. Jalankan. Sekali jalan, tengok lagi. Sekali 2 kali jalan, tengok lagi. Kalau perlu sama dompet-dompetnya masuk sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti yang akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, yang akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Itu yang akan memberikan pertolongan. Adapun yang lain tinggal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandungnya, wa ummihi, ibu kandungnya, wa abi, ayah kandungnya, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak semua akan tinggal. Tak ada satupun yang dapat menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu hanya satu yang bisa menolong. Apa dia? Amal soleh. Kullu imri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Tidak ada tempat lain bernaung kecuali tempat bernaung hanya sedekah. Itulah mengapa orang-orang yang mati itu kalau ditanya, "Hai orang mati, hai mayat, andainya kau bisa hidup lagi, apa yang akan kau lakukan?" Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya aku bisa hidup lagi, qarib, kasih aku umur sekejap saja ya Allah, kasih aku umur sebentar saja ya Allah, kasih aku umur semenit saja ya Allah. Kalau aku kasih kau umur, kau mau apa? Apa jawab mereka? Fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Itu yang mereka katakan. Kalau kau kasih aku umur, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang beramal saleh. Sampai masanya harta ini tak lagi berguna Bapak Ibu, meninggalkan harta benda, habis dikoyak-koyak, dicabi-cabi, anak menantu, kawan sahabat, handai tolan, pengacara, tetangga, habis mengambil harta itu, merebutnya. Tapi satu yang bisa menolong, apa dia? Ketika kita tinggalkan. Kata orang harta tak bisa dibawa mati. Siapa bilang? Siapa yang mengatakan harta tak bisa dibawa mati? Harta yang tinggal, dibelikan anak gadget mahal sampai 15 juta, diberikan istri rantai emas mahal sampai ratusan juta, tinggal. Permata tinggal, tas mahal Hermes tinggal. Tapi ketika kau berikan dia untuk agama Allah, itulah yang akan dapat menolong di bawah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya ini semua akan tinggal. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, penguasa mati. Tapi ada satu yang kekal abadi. Apa dia? Orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadau, berobatlah kamu, kata Nabi SAW. Dengan apa? Berobat dengan medis, sudah. Berobat dengan alternatif, sudah. Berobat dengan akupunktur, sudah. Berobat dengan makan herbal, sudah. Tapi ada satu yang belum dicoba. Apa dia? Dau mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Baca buku yang baru yang saya terjemahkan, judulnya Semua Ada Saatnya. Syekh Abu Ammar Al-Misri bercerita tentang orang yang diponis oleh dokter Amerika, tidak ada lagi harapan sembuh, mati. Tak ada lagi harapan, mati. Tapi karena dia sadar bahwa ada hadis Nabi mengatakan obati dengan sedekah, dia pulang ke Saudi Arabia. Kebetulan dia orang Saudi Arabia, dia bersedekah, dia bersedekah, dia bersedekah, dia bersedekah. Selesai itu dia check up terakhir ke Amerika. Heran dokter Amerika itu bertanya, ini kamu pakai terapi apa? Ini kamu makan obat apa? Ini kamu pakai herbal apa? Dia katakan tak ada. Saya tidak ada pakai terapi, saya tidak ada pakai herbal. Lalu ini pakai apa? Saya hanya mengamalkan satu hadis Nabi di antara ribuan hadis Nabi. 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari. Satu yang saya amalkan, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang mati itu kalau dihidupkan lagi dia tidak katakan, "Ya Allah, hidupkan aku lagi karena aku ingin haji mabrur." Tidak. Hidupkan aku lagi karena aku ingin mati syahid. Tidak. Hidupkan aku lagi karena aku ingin buat amal haji. Tidak. Andai aku kau beri umur lagi ya Allah, aku ingin bersedekah. Apa kata ulama? Mereka ingin bersedekah saking besarnya pahala sedekah yang mereka lihat. Itulah mengapa mereka ingin. Kama tali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, menampilkan 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap bulir cabang ada 100. Satu tumbuh 7, yang satu menjadi 100 kali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Ini yang memberi rezeki bukan kita, ini Allah Ta'ala. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Wahai engkau yang memberikan rezeki, wahai engkau yang memberikan rezeki, wahai engkau yang memberikan rezeki. Di antara Asmaul Husna, salah satu di antara Asmaul Husna adalah Ya Razak, engkau yang membukakan pintu rezeki. Tapi kalau rezeki ini tidak Allah berikan, na'udzubillah, dia yang punya kuasa. Ada mesin gesek bagi yang ini disediakan. Bagi yang tidak bisa mengasih cash, catat nomor rekening. Bagi yang tak bisa mencatat tapi bawa kartu, ada kartu mesin gesek di bawah, tinggal gesek aja. Andai tak mau ngasih, gesekkan aja. Apa maknanya? Tidak ada jalan untuk beralasan di hadapan Allah kalau nanti ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang Riau yang tega membiarkan anak-anak Riau belajar di Kairo dalam keadaan tak punya rumah, dalam keadaan kesulitan, bertumpuk-tumpuk dalam kamar, padahal nanti pulang akan diharapkan mencerahkan umat, akan menjadikan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, akan memberikan pengajaran Islam jauh dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari Syiah, selamat dari aliran sesat, selamat dari ekstrim, menjadi umat yang wasatiyah, Al-Azhar. Bagaimana kau usahamu dulu yang kau lakukan? Apa kau pernah kau berikan? Sebetulnya aku mau memberikan ya Allah, tapi karena tidak pernah digalang penggalangan dana, kami tak tahu mau serahkan kemana. Tidak ada lagi alasan bagi orang Riau. Lama kami tahan ini. Tidak langsung dulu waktu pulang kami buat begini. Kami biarkan dulu sampai akhirnya menjerit adik-adik ini, menjerit anak-anak Riau di kampung halaman yang jauh dari negeri kelahiran, menjerit di Afrika Utara sana di Kairo. Tak tertahankan lagi, rumah kecil, padahal mereka akan menuntut ilmu. Tidak ada yang mengutus mereka. Kabupaten, kota, provinsi tak mengutus mereka. Mereka berjalan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Bukan macam orang Malaysia. Orang Malaysia datangnya diantar, pulangnya dijemput. Abdul Somad ke Kairo, pergi tak diantar, balik tak dijemput. Macam Ustaz Anggau, macam hantu, macam jelangkung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami anak-anak Riau ini belajar murni karena Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kami belajar, belajar, pulang. Kalau untuk pribadi, Dr. Mawardi Muhammad Saleh tak akan pulang ke Riau, akan ditarik oleh Jakarta, akan ditarik oleh Saudi Arabia. Doktor, kalaulah untuk pribadi, Dr. Mustafa Umar tak akan pulang ke Riau, cukup tinggal di Kuala Lumpur, anak, istri, terjamin, keluarga. Untuk apa pulang ke Riau? Untuk apa orang-orang besar ini pulang ke Riau? Mereka ingin mencerdaskan umat, mereka mengamalkan ayat Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. $10.000 Singapura kali 10.000. Berapa tuh? 100 juta. Dari 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta. Duit Singapura ini 100 juta sedikit aja rupanya. 100 juta dari Bapak Kapolda Riau. Oh, memang dari tadi tak pula ada saya sebut Kapolda. Oh, begitu rupanya triknya. Akan datang tak usah kita sebut-sebut kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Pak Nandang. Ustadz itu udah dikasih $10.000, $10.000 baru dia doa minta panjang umur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pegang Ustaz. Hati-hati jatuh banyak kok. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tinggal. Sampai mana ceramah tadi? Menengok duit hilang pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau seekor gajah, bawalah balak-balak yang besar. Kalau engkau seekor gajah yang besar, bawalah balak-balak yang sebesar tiang, bawa. Tapi kalau engkau hanya sebut ekor semut, bawalah sebutir gula. Sesuai dengan kemampuan masing Ustaz, kami ini hanya seekor semut, bawalah. Tapi jangan gajah ngaku semut.
Kalau ada gajah bawa sebutir gula, itu gajah apa namanya? Gajah bongak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dihitung semua malam ini karena banyak, tapi hitungannya kita akan share nanti di Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Pokoknya tidak akan ada yang sia-sia. Semua amanah kita akan kirimkan. Adapun acara malam ini tidak ada kepentingan pribadi, golongan, partai, ormas apapun. Ini murni semuanya akan diserahkan untuk rumah ini. Dr. Mustafa Umar, Ustadz Abdul Somad, Ketua OIAA, Ustadz kita Al-Mukarram, tidak ada. Sesepuh-sesepuh kita semuanya akan kita serahkan. Seperak haram tak ada. Semuanya akan kita serahkan untuk la ilaha illallah. Inilah yang mungkin amal. Abdul Somad, mungkin amal engkau yang di TV itu tak dapat pahala. Kenapa? Karena engkau asyik dipuji orang. Ini Ustadz yang di TV One itu kan. Mungkin amal engkau yang di internet itu tak dapat lagi pahala karena asyik dikomen orang. Bagus, 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 bagus. Like, like, like. Tapi mungkin amal yang sedikit malam inilah, berapa banyak amal yang kita sangka kecil. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal kecil tapi menjadi amal besar. Kenapa? Dibesarkan oleh niat, 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 niat. Sorban itu jangan dilipat dulu. Masih banyak lagi. Itu tadi bapak-bapak itu baru ngasih dompet yang kancing pertama. Itu 3. Ini dompet panjang-panjang saya tengok. Hah? Putar sekali lagi. 7 kali putaran macam tawaf. Habis itu baru tahallul, baru kita pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya semua tak lagi bermakna, sampai masanya kita hanya menjadi santapan cacing tanah. Saya sudah banyak melihat kematian. Itu dulu Pak Ustadz mantan orang besar, itu dulu orang hebat, itu dulu orang masyhur, itu dulu orang terkenal, tapi itu dulu. Sekarang hilang, tak bermakna. Hari berganti, musim berubah. Hari ini orang masyhur, besok dihinakan. Tu'izzu man tasha. Kalau kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Kalau mau kau hinakan serendah-rendahnya. Bapak Ibu tidak perlu ragu sekalian, karena semua kotak-kotak ini dikawal, ada timnya. Satu orang mengawal satu kotak. Kita memang sengaja tidak membiarkan kotak itu berjalan sendirian, khawatir turun ke bawah tak naik lagi ke atas. Tapi ada pengawalnya khusus dan hanya berseragam warna batik warna hijau. Saya pun tak mereka kasih batik. Mungkin mereka ragu ini tak balik kotak ini kalau ini yang megang. Jadi memang orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang orang-orang yang punya harta. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali kepada 2 orang, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran, rajulun atahu Allahul ilma. Orang yang diberikan Allah ilmu pagi, petang, siang dan malam. Dia mengamalkan, mengajarkan ilmunya. Pagi mengajar, malam mengajar, siang mengajar. Orang bertanya, menjadi tempat bernaung, ditinggikan seranteng, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Boleh kita iri kepada mereka, mereka yang menulis tafsir, mereka yang memberikan tausiah, mereka para ustadz-ustadz kita. Tapi ada orang-orang rajulun atahullahu malan, orang-orang yang diberikan Allah harta, pagi dan petang dia berinfak, berzakat, bersedekah, berwakaf, diberikannya di jalan Allah. Bayangkan seorang perempuan, saya tak tahu namanya, saya tak tahu dia jamaah siapa. Tiba-tiba ketika diceritakan Dr. Mustafa tentang keluhan adik-adik kami di sana yang dalam keadaan kesulitan di Kairo sedang belajar, langsung dia berikan hartanya. Nih 1,3 miliar. Bayangkan, ini makhluk-makhluk seperti ini, makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Dan tak banyak dia. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak golongan kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saja lagi yang dapat menolong di hadapan Allah. Lain daripada itu tak dapat menolong. Tadi saya mulai tausiah ini pukul 9, sekarang jam 10 lewat 10. Pas 70 menit sudah saya ceramah. Hah? Saya sangka membawa duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang dapat kita lakukan adalah berdoa, bermunajat kepada Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau berikan pada kami ya Allah. Wa barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan pada kami ya Allah. Ya Latif ultuf bina, wahai yang maha lembut-lembutkan hati jamaah kami ya Allah, untuk menolong adik-adik kami yang sedang dalam kesulitan belajar di Mesir, di Kairo, karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, wahai yang maha kasih dan sayang, titipkan rahmat kasih sayang ke dalam hati hamba-hambamu sehingga terbuka untuk menolong saudaranya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai engkau yang maha mulia, akrimna bis sadaqah, muliakan kami dengan berinfak, berzakat dan bersedekah ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, saudara kami yang musafir dalam perjalanan panjang dan jauh, sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, kalau ada di antara kami yang sakit, kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, jadikan penyakitnya itu sebagai penebus segala dosa-dosanya. Allahumma rfa' darajatahu, angkat derajatnya baina ibadikas salihin, di antara hamba-hambamu yang saleh. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya sempurna Ramadan kami, dapat kami bertarawih, bertahajud, berwitir, beriktikaf, berbaca Quran, beramal saleh di bulan yang penuh kemuliaan. Allahumma rzuqna lailatul qadar, berikan kami lailatul qadar, pertemukan kami dengan lailatul qadar ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Quran sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina, jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana segala kesulitan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami yang sudah membelanjakan hartanya untuk sekolah kami, melepuh kulit tubuhnya demi untuk makan kami yang halal, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami, mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan kami 2 tahun lamanya, mengalir darahnya dalam tubuh kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, kalau dia sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Saudara-saudara kami yang sudah berinfak dan bersedekah, berikan mereka kebalasan kebaikan ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi rezeki mereka ya Allah, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solihah, jadikan ganti yang lebih baik, lebih mulia daripada yang sudah mereka berikan ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihat, min huffazil Quran, para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang berjihad mujahadah di jalanmu ya Allah, orang-orang yang menolong agamamu ketika orang lain tak memperdulikan agamamu. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, curahkan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut, ketika sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapanmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami
inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Keluarga almarhum Haji Muhammad Nazir 25 juta rupiah dibayar hari Senin 4 Juni 2018 atas nama Bapak Jepri Nazir. Arsad Islamic School binaan alumni Timur Tengah 10 juta rupiah. Adapun yang lain yang tak tersebutkan, mohon maaf, maka insya Allah semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.